Nama saya Sabrina Suci Awalina dengan NPM 244-2021 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengeksplorasi clustering menggunakan Cummins versus DBSCAN pada dataset Spotify. Tujuan eksplorasi melakukan eksplorasi dataset Spotify dari Kaggle menggunakan algoritma clustering Cummins dan DBSCAN membandingkan hasil cluster yang terbentuk, mengamati pengaruh parameter terhadap performa algoritma, menyajikan visualisasi cluster menggunakan PCA 2D. Apa itu clustering? Clustering adalah teknik unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur. Ciri utamanya yaitu tidak membutuhkan label, kelompok terbentuk berdasarkan jarak atau kemiripan, digunakan untuk segmentasi rekomendasi dan pola data. Pengenalan algoritma clustering, Cummins versus DBSCAN, Cummins atau bisa disebut berbasis centroid, yaitu pengelompokan data menjadi K-cluster menggunakan jarak Euclidean ke centroid, iteratif, assignment ke update, centroid, lalu repeat. Kelebihan cepat, sederhana, dan efektif. Kekurangan harus menentukan K di awal, sensitif terhadap skala harus distandarisasi, dan sensitif terhadap outlier. DBSCAN atau bisa disebut dengan Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise, yaitu mengelompokkan berdasarkan kepadatan data. Parameternya yaitu epsilon, radius, pencarian tetangga, min samples, minimal titik untuk membentuk klaster padat, kelebihan tidak perlu menentukan jumlah klaster dan tahan outlier, kekurangan sensitif terhadap parameter epsilon dan min samples. Sumber dataset Kaggle, Spotify, Songs Dataset, contoh fitur yang digunakan, Disability, dan sebagainya. Persiapan data, langkah pre-processing, normalisasi nama kolom, konversi fitur menjadi numerik, menghapus baris yang berisi NA, menstandardisasi fitur menggunakan standar scalar. Tujuannya yaitu memastikan Cummins dan DBSCAN bekerja optimal. PCA untuk visualisasi dua dimensi. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi kedua komponen, PC1 dan PC2, menampilkan klaster secara visual tanpa mengubah hasil asli. Elbow Method, Cummins, tujuan menentukan nilai K terbaik. Caranya menguji nilai K sama dengan 2 hingga 10, mengamati grafik inertia, titik tekunan, yaitu kandidat terbaik. Kita coba untuk mengeksplorasi Spotify-nya. Kita muat library-nya dulu, terus ini kita jalankan dulu sel 2-nya, yaitu menampilkan nama file yang berhasil di-upload. Menampilkan 5 baris pertama datasel, menampilkan ukuran dataset. Nanti kita tunggu, kita choose file dulu. Ini dataset Spotify 2023. Ini sudah done. Nah, ini hasil outputnya. Terus kita jalankan tampilan yang ketiga. Nah, di sini daftar kolom asli, daftar kolom setelah normalisasi, dan tipe data kolom. Kita jalankan sel 4. Nah, di sini fitur yang digunakan menampilkan fitur numerik yang ditemukan dalam dataset. Sel 5 kita jalankan. Baris sebelumnya yang di kuning 953, setelah di drop masih 953. Ini kita runnya sel 6, skala selesai.
Sel 953 sama 8 menampilkan ukuran array hasil scaling. Sel 7 kita jalankan. Nah, ini dua kolom baru visi 1 dan visi 2. Kita jalankan yang ke-8. Nah, elbow method untuk bantu tentukan grafik inertia versus K, yaitu membantu memilih jumlah klaster terbaik untuk Cummins. Ini sel 9 kita jalankan. Nah, ini visualisasi PCA 2 dimensi. Menunjukkan kualitas klaster. Kita jalankan. Nah, ini base config, base silhouette outputnya, dan base cluster count. Sel 11 kita jalankan. Nah, ini visual di Bscan, yaitu label min1. Min1 adalah noise, yaitu data yang tidak termasuk klaster manapun. Klaster manapun, warna menunjukkan klaster yang berbeda. Ini sel 12 kita tampilkan, jalankan. Nah, di sini klaster 0, lagu yang energinya tinggi. Kalau klaster 1, berarti lagu yang akustiknya besar. Ini sel 13, hasil akhir. Nah, ini adalah hasil akhir dari datasetnya. Dan kita simpan dataset berlabel. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian, nah, hasil Cummins. Di sini parameter K sama dengan 4, contoh dari elbow method berbentuk 4 klaster. Grid search di Bscan menguji kombinasi parameter epsilonnya yaitu 0,1 sampai 1,5. Min underscore samples-nya 3, 5, 8, 10. Kriteria evaluasinya jumlah klaster lebih besar dari 2. Silhouette score pada data non-noise. Ini ya, hasil outputnya. Hasil di Bscan, noise banyak titik diberi label -1, cocok untuk data yang mengandung outlier. Nah, di sini ada perbandingan Cummins versus dbScan. Aspek parameter untuk Cummins yaitu K untuk dbScan, epsilon, dan min underscore samples. Untuk outliernya, Cummins lebih ke sensitif, dbScan tahan outlier. Bentuk klaster untuk Cummins yaitu cenderung bulat, dan bentuk klaster untuk dbScan yaitu fleksibel. Cocok untuk Cummins lebih ke dataset besar, dbScan dataset dengan noise tinggi. Ringkasan klaster. Cummins cluster summary, cluster 0 yaitu karakteristiknya ini. Cluster 1 karakteristiknya ini. Untuk dbScan summary, cluster 0 cluster 0-nya ini, noise-nya jumlah titiknya. Kesimpulan, dataset Spotify dapat dikelompokkan berdasarkan fitur audio. Cummins bekerja baik saat dataset jelas terstruktur. dbScan efektif menangkap noise dan bentuk klaster kompleks. Parameter sangat mempengaruhi hasil clustering visualisasi PCA, membantu identifikasi pola klaster. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.